Constraint integritas merupakan aturan yang ditetapkan pada setiap atribut yang ada pada relasi yang bertujuan untuk membatasi nilai yang boleh dimasukkan ke dalam database. Tujuannya adalah agar data yang dikelola itu akurat dan konsisten. Ada 3 constraint integritas yang akan dicek, yaitu pertama, constraint domain, kedua, integritas entitas, yang ketiga, integritas referensial. Untuk setiap constraint akan dijelaskan lebih detail pada slide-slide berikutnya. Constraint domain. Domain yang dimaksud pada constraint di sini yang dicek adalah berupa misalkan tipe data yang diperbolehkan pada atribut pada relasi. Misalkan atribut kode dosen. Di set tipe datanya varchar dengan panjang leng 9, varchar 9. Atau tipe data char dengan panjang 9 karakter. Nah, berarti data yang bisa dimasukkan ke dalam data kode dosen hanyalah yang berupa data karakter sepanjang 9 karakter. Lebih dari 9 tidak bisa diterima. Error. Atau misalkan atribut jenis kelamin memiliki tipe datanya char dengan panjang 1. Artinya hanya boleh menginputkan data P untuk pria atau W untuk wanita. Nah, dengan adanya pembatasan seperti tadi jenis kelamin P dan W, maka yang bisa diterima itu bisa juga dibatasi hanya menerima data inputan range nilainya itu P atau W. Sehingga tidak diperbolehkan penginputan data selain P dan W, misalkan L atau laki-laki atau perempuan atau wanita nggak diperbolehkan. Nah, itulah salah satu constraint domain yang dimaksud pada slide berikut. Kemudian, dengan setelah penentuan tipe datanya akan dibatasi juga dengan kita telah menetapkan data tersebut, maka nilai-nilai yang dimasukkan nantinya atau tuple-tupelnya itu adalah sesuatu yang sesuai dengan tipe datanya. Ya, tidak bisa di luar dari yang telah ditentukan. Itulah maksudnya constraint domain. Berikut contoh untuk constraint domain untuk relasi customer. Pada tabel 41 mendetailkan domainnya ya. Contohnya untuk setiap atribut yang ada pada customer ditentukan keterangannya, namanya, beserta penentuan tipe data beserta panjang dari data yang bisa diterima. Contohnya, customer ID di set tipe datanya adalah menerima data karakter dengan panjang maksimum 5 karakter. Customer name memiliki set tipe datanya karakter dengan panjang maksimum 25 karakter. Kemudian untuk atribut order date di set tipe datanya adalah date, sehingga hanya menerima penginputan data dalam bentuk format month, date, year, masing-masing 2 digit. Kemudian untuk atribut product standard price di set sebagai monetary di sini itu sebenarnya number ya, angka, tapi memiliki format lambang mata uang yang kemudian di set maksimumnya 6 digit karakter. Kemudian untuk product line ID dan order quantity di set sebagai tipe datanya integer dan hanya bisa menerima sepanjang maksimum 3 karakter. Nah, dengan telah ditentukannya domain ini, maka begitu penginputan datanya pada tab
relasi customer, maka tidak akan ada satu atribut pun yang bisa di luar dari ketentuan yang telah ditentukan. Constraint integritas yang kedua adalah integritas entitas. Pada constraint ini memastikan setiap relasi memiliki primary key, kemudian memenuhi syarat primary key, yaitu hak wajib diisi dan tidak boleh null. Kemudian tidak boleh ada data yang sama atau unique. Constraint integritas yang terakhir adalah integritas referensial. Integritas ini adalah memastikan keterhubungan antara dua relasi. Coba perhatikan gambar antara customer dengan order, terdapat primary key dan foreign key yang bernama customer ID. Customer ID pada relasi customer merupakan primary key, sedangkan customer ID pada order merupakan foreign key. Dikatakan integritas referensial jika kondisinya data pada customer ID yang di relasi order itu datanya itu haruslah terdaftar di relasi customer ID pada relasi customer. Ya, harus terdaftar datanya di relasi customer. Jadi tidak diperbolehkan ada data customer ID. Contohnya misalkan pada relasi order terdapat customer ID dengan kode 100. Maka kode 100 itu harus bisa ditemukan datanya pada relasi customer. Nah, itu baru dikatakan integritas referensial, ada keterkaitannya. Tapi kalau misalkan di customer ID ada kode 107 namun tidak ditemukan pada order, itu bukanlah menjadi permasalahan. Yang menjadi masalah adalah di foreign key-nya ada data tapi tidak ditemukan di tabel referensialnya, yaitu customer. Begitu juga untuk product ID pada relasi produk dengan product ID pada relasi order line. Nah, jadi diperhatikan arah panahnya ya. Arah panahnya itu adalah dari foreign key menuju tabel referensi. Ya. Contohnya customer ID pada order, tarik garisnya ke tabel relasi customer. Ya, di mana di sini harus antar atribut. Ya, harus pas lagi. Ya, harus pas, tidak boleh melenceng. Ya, garisnya harus pas. Product ID di order line dengan product ID pada produk itu harus pas. Ya, itulah maksudnya integritas referensial.